pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang sumber daya energi dan sumber daya mineral bukan minyak. Pertama sekali kita akan membahas pengertian dari energi. Energi merupakan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaannya harus mengacu pada asas pembangunan berkelanjutan. Energi sangatlah penting bagi perekonomian Indonesia, maka dari itu banyak sektor yang menggunakan energi. Yang pertama itu sektor industri, rumah tangga, transportasi, sektor pertanian, dan sektor lainnya seperti perdagangan dan hotel. Bagi Indonesia, penyediaan energi merupakan faktor yang sangat penting dalam mendorong pembangunan. Semakin bertumbuhnya penduduk akan meningkatkan konsumsi energi. Maka dari itu, penyediaan atau produksi energi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya. Dan berikutnya adalah penyediaan atau produksi energi. Yang pertama yaitu dengan memproduksi batu bara, minyak mentah, biomas, gas alam, dan listrik. Ini adalah bagaimana cara mengatasi masalah energi di Indonesia. Yang pertama kita harus melakukan penghematan atau sering disebut dengan konservasi, di mana dengan adanya penghematan maka sumber daya energi di Indonesia maka akan tercukupi. Yang kedua yaitu dengan kebijakan ekonomi. Baik, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami. Saya akan membahas tentang faktor dan proses produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses memproduksi barang atau jasa. Adapun faktor produksi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu modal, tenaga kerja, kewirausahaan, dan sumber daya alam. Faktor produksi adalah faktor-faktor yang terdiri dari A. Sumber daya alam. Sumber daya alam ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh dari sumber daya alam adalah air, udara, sinar matahari, mineral, dan bahan tambang lainnya. B. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penggerak, pemikir, perencanaan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama menurut kualitasnya. Ini merupakan kemampuan fisik, mental, dan pengetahuan. Yang kedua menurut sifat pekerjaannya. Ini berdasarkan peranan penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. C. Sumber daya modal adalah semua alat penunjang barang dalam proses produksi barang atau jasa. Sumber daya modal ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya artinya modal yang digunakan lebih dari 1 kali produksi. Yang kedua berdasarkan sumbernya, yang artinya modal yang berasal dari perusahaan. Yang ketiga berdasarkan kepemilikannya, yang artinya modal yang berasal dari kepemilikan pribadi. Yang keempat berdasarkan bentuknya, modal yang digunakan sebagai alat produksi barang atau jasa. Yang D. Keahlian merupakan faktor penting dalam menjalankan suatu proses produksi atau barang. Yang E. Sumber daya informasi merupakan teknologi kemajuan dalam kegiatan produksi barang atau jasa. Yang kedua, proses produksi, tahap-tahap yang harus dilewati dalam memproduksi barang atau jasa yang terdiri dari proses produksi pendek, proses produksi panjang, proses produksi terus-menerus atau kontinu, proses produksi berselingan atau intermittent. Yang terakhir, mineral bukan minyak. Maksud dari mineral bukan minyak merupakan sumber daya alam yang terdapat mineral bukannya minyak. Yang pertama, pengertian sumber daya mineral, yaitu sumber daya mineral atau bahan galian yang mengandung arti bahan yang dapat dijumpai unsur kimianya. Yang kedua, jenis-jenis sumber daya alam mineral bukan minyak. A. Gas bumi, batu bara, dan timah. C. Yang ketiga, peran sumber daya alam mineral bagi perekonomian. Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat besar. Hal ini dapat mengoptimalkan untuk perekonomian di Indonesia. Yang dimaksud sebagai penunjang sumber daya alam yang dapat meningkatkan pendapatan Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan video penjelasan dari tim kami. Berikutnya yaitu syarat ekspor hasil olahan mineral bukan minyak. Yang pertama yaitu salinan sertifikat CNC atau Clean and Clear untuk izin usaha pertambangan. Nah, yang kedua yaitu Report of Analysis atau Certificate of Analysis terkait produk yang telah melalui proses pemurnian dari Superior Independent. Nah, yang ketiga yaitu salinan kontrak jual beli produk hasil pemurnian dengan pembeli dari luar negeri. Yang keempat yaitu salinan perjanjian kerjasama dengan IUP
bagi pemegang IUP operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan. Nah, yang kelima yaitu salinan perjanjian kerjasama dari IUP operasi produksi bagi pemegang IUP operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian. Nah, syarat-syarat ini juga berlaku untuk perusahaan penghasil mineral olahan tanpa pemurnian. Berikutnya yaitu kebijakan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM telah menetapkan tata cara dan persyaratan kepada perusahaan tambang yang ingin mengekspor hasil pengolahan dan pemurnian mineralnya. Kebijakan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara atau Minerba. Nah, jadi untuk keterangan lebih lanjut terkait dengan kebijakannya, teman-teman bisa lihat dari paper yang sudah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam dari kami kelompok 4.